memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus yang percaya. Kami mau roh hikmat, roh wahyu akan Tuhan turun dalam hidup kami dan berbicara buat kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya ucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita akan belajar sama-sama tentang 3 pesan kenaikan daripada Tuhan Yesus dalam peringatan Tuhan Yesus, saudara. Ya, dalam peringatan kebaikan Tuhan Yesus Kristus kita sudah diingatkan kembali bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Katakan amin. 40 hari yang lalu, ketika 2000 tahun yang lalu, murid-murid mereka dikuatkan, murid-murid mereka dihiburkan oleh Tuhan. Mereka diberikan sebuah support semangat yang baru. Karena ketika selama Yesus hidup, kemana mereka berjalan, di situ ada Tuhan Yesus. Kemana mereka pergi, di situ ada Tuhan Yesus. Di mana si Yesus melakukan mujizat, murid-muridnya ada. Istilahnya saudara, mereka nyaman dalam keadaan yang enak. Mereka sangat tenang ketika dimanapun ada Yesus. Tapi ketika Yesus disalibkan, sepertinya mereka tidak punya pengharapan. Tetapi dia bangkit, naik ke surga, saudara. Dan selama 40 hari, saya mau sampaikan, selama 40 hari mereka dihiburkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid Tuhan pada saat itu, saudara. Dan itu merupakan sebuah bukti bahwa Yesus itu merupakan penghibur, penolong. Yesus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus itu memberikan kesembuhan, membukakan pintu yang tertutup. Dan Yesus juga memulihkan keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan kita hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya, saudara, kita tahu bahwa pada hari-hari itu, saudara, 40 hari. Kenapa 40 hari? Angka 40 itu bicara tentang angka yang lengkap, angka yang konkret. Saudara, itu merupakan sebuah bukti bagaimana Allah sungguh-sungguh menolong setiap umatnya. Tidak setengah jalan, tidak separuh, tetapi sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Dan saya percaya sampai akhir daripada akhir zaman. Dan kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Bahkan sampai seluruh ciptaannya ini selesai, Dia tetap Immanuel dan menolong kita semuanya. Katakan amin. Saudara, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ada pesan yang Tuhan sampaikan buat kita semuanya. Dan pesan yang sederhana ini menyatakan kembali bahwa sebenarnya Yesus naik ke surga. Dan kita tahu bahwa sebenarnya ada 4 Injil yang mana Injil itu ditulis oleh 4 orang yang berbeda. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. 4 orang ini berbeda-beda, punya watak, punya sikap, punya sifat yang berbeda-beda. Tetapi mereka saling melengkapi, saudara. Dan satu-satunya yang menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus itu bukan Matius, bukan Markus, bukan Yohanes, tetapi Lukas. Siapa Lukas itu, saudara? Saudara, Lukas ini adalah salah satu murid Tuhan yang bukan Yahudi. Salah satu murid Tuhan bukan dari golongan Yahudi, tetapi dari golongan orang lain. Justru dia yang menulis. Kenapa, saudara? Karena dia tahu, dia merasa diselamatkan. Dia merasa bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Dan saya percaya orang yang merasa, saudara merasa apa tidak? Merasa dipilih, merasa dicintai, merasa dikasih, orang itu akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara merasa orang berdosa, saudara ini merasa orang pernah gagal, saudara ini merasa bahwa saudara ini bodoh, saudara merasa bahwa saudara tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, justru hikmat karunia, hikmat kuasa itu akan turun dalam hidup saudara. Katakan amin. Tapi sebaliknya, kalau saudara bisa, saya mampu, saya sanggup, saudara tidak akan pernah terjadi apa-apa. Saya mau beritahukan saudara, Injil Lukas ini atau Lukas ini
yang menulis satu-satunya tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saudara cari di semua kitab, tidak ada, hanya cuma satu orang yang bernama Lukas ini. Orang bukan dari Yahudi, orang non-Yahudi, tapi dia yang menulis. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia dicintai, dikasihi, diselamatkan. Dia yang menulis. Yesus tidak selamanya mati, bangkit saja, tapi Yesus dia naik ke surga bersama dengan tahta kerajaan Allah Bapa. Saudara, kita buka Alkitab kita dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saudara, kita akan baca ayat ini, Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, pesan yang disampaikan Tuhan ketika Yesus naik ke surga itu apa? Dari ayat tadi. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa satu kali Dia akan datang seperti pada saat Dia naik ke surga. Kita mau baca di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan. Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, perhatikan, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Perhatikan, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat naik ke surga. Saudara, ketika Yesus Dia naik ke surga, Dia berkata bahwa satu kali aku akan datang segera. Ini merupakan pesan, saudara. Kalau saudara lihat dan perhatikan di dalam Injil Lukas 24 tadi, dalam Kisah pasal 1 yang baru saja kita baca, saat itu saudara, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama-sama. Waktu itu belum ada pandemi COVID-19, jadi boleh berkumpul, saudara. Mereka berkumpul dan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba ketika ia sedang berkata-kata dan memberkati mereka, Dia naik ke surga. Nah, saya mau sampaikan pesan yang pertama yang harus kita tangkap, bagaimana ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, yaitu lewat pemimpin kita, saudara. Yesus akan datang segera, katakan amin. Jesus is coming. Dia akan datang segera yang kedua kalinya. Dan ini adalah pengharapan kita. Ini merupakan sebuah sukacita kita. Tidak ada ceritanya orang Kristen yang takut mati, tetapi tidak cari mati. Tidak ada ceritanya orang itu ketakutan, tapi saya mau perkatakan bahwa ketika kita percaya di dalam Tuhan, ada sebuah pengharapan. Ketika kita it's finished, sudah selesai, kita bertemu, berjumpa dengan Bapa yang di surga, katakan amin. Dan kita mau sampaikan, saudara, hari ini tandanya itu begitu kelihatan, begitu jelas. Kita lihat di sekitar kita hari ini nubuatan tentang kedatangan Tuhan, tentang peristiwa, tentang gempa, tentang penyakit COVID-19, dan juga banyak yang lainnya, saudara.
itu merupakan sebuah nubuatan yang sedang digenapi, dan Dia akan menjemput saya dan saudara di awan-awan. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ini pesan Tuhan buat kita semuanya. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi pada yaitu pada penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ini merupakan janji Tuhan bagi kita semuanya, bahwa satu kali saudara kita akan diubah dalam sekejap. Saudara tahu istilah sekejap? Sekejap itu kalau 1 detik kita bisa ngitung, tapi sekejap itu begitu cepat sekali, seperti percepatan sinar matahari sinar, cepat sekali saudara. Dan itu sedang kita tunggu-tunggu yang namanya rapture, pengangkatan. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Minggu kemarin kita sudah banyak belajar bahwa kita akan mengakhiri 2000 tahun yang terakhir ini dari 3 masa yang Tuhan berikan, dan kemudian kita masuk sebentar lagi ke Sabat 70 Daniel. Ketika kita dibawa Tuhan, loncengnya Tuhan berjalan, dan sebentar masuk 3,5 tahun pertama, ketika kita sudah masuk saudara, itu tinggal hitung aja 3,5 tahun berikutnya. Dan itu tidak lama lagi ada di depan kita. Berapa tahun Pak? Bisa jadi 5 tahun ke depan, bisa jadi 10 tahun ke depan, bisa jadi 15 tahun ke depan saudara. Tetapi itu tidak lama. Lihat sikon, kondisi, keadaan semakin lama semakin memuncak, menggelombang. Nah, kalau gitu saya nggak usah ngapa-ngapain, ya full time aja. Nggak, tetaplah bekerja, lakukan bagian kita. Kedatangan Tuhan selain secara global, kedatangan Tuhan secara pribadi juga bisa saudara. Sekali lagi kita harus mengerti dan kita harus siap sedia bahwa satu kali kita akan diubah tubuh kita, dan kita masuk dalam pengangkatan bersama-sama dengan Tuhan. Saya menemukan saudara, hari-hari ini kita sedang bergerak begitu cepat. Kita sedang bersama-sama mengerjakan bagian kita saudara, yaitu ketika kita terima Roh Kudus dalam hidup kita. Perhatikan, kamu akan menjadi saksi. Kata saksi itu bicara tentang sebuah keadaan peristiwa yang kita lihat, kita alami. Kita harus jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan kita bersyukur sebagian banyak anak-anak Tuhan menangkap hal ini. Jemaat Kristen juga mengangkat hal ini dan terus bergerak seperti apa yang Tuhan mau. Ini bicara tentang rapture saudara. Dan waktunya sudah tidak lama lagi, sangat dekat sekali saudara. Pesan yang pernah disampaikan Tuhan ketika Tuhan akan mengangkat kita, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Dalam 1 Tesalonika 4 tadi perikopnya, yang pertama berjaga-jaga, yang pertama nasihat itu kudus, dan yang kedua Tesalonika 5 berkata berjaga-jaga. Saudara, pada saat itu, saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sedang mempersiapkan rumah buat saya dan saudara. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi Tuhan mau supaya kita hidup berjaga-jaga. Memang Tuhan sudah sediakan, Dia bersama Tuhan dan saudara, tapi kita juga harus bersiap sedia selama kita hidup di dunia ini, saudara. Selama kita hidup di dunia ini, saudara, harus berjaga-jaga. Kata berjaga itu, saudara, istilahnya itu sama seperti ketika Tuhan berkata kepada Adam, mengusahakan dan memelihara. Artinya Adam disuruh menjaga Taman Eden saat itu. Saudara, orang yang menjaga, dia akan berusaha, dia akan menjaga. Ya, saya ingat ketika perjalanan ke Mauspati ke arah Magetan, saudara, di sebelah kan ada
501 markas TNI, dan orang yang di situ, petugas di situ, mereka harus berjaga-jaga sudah. Mereka waspada dan mereka mengupayakan bagaimana biar tetap di depan pintu pagar tetap berjaga-jaga, tidak guyonan, tidak apa, tapi tetap berjaga-jaga sudah. Nah, Tuhan juga mau ketika hidup kita ini tetap lakukan tugas kita, tetap melakukan pelayanan kita di sisi yang lain, kita tetap berjaga-jaga. Saudara, tetap waspada. Mereka waspada, tentara-tentara itu waspada. Kalau ada orang yang mencurigakan, mereka tahu, mereka bisa membaca. Saya dan saudara juga hari-hari ini tetap waspada. Kondisi seperti ini bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa, tetap bisa lakukan, tetapi juga tetap waspada. Saudara, hari-hari ini kita harus berjaga-jaga, usir keluar semua dosa, semua ular dalam hidup kita, rumah tangga, usaha kita, usir keluar. Saudara, sama seperti Adam, usir semuanya. Kalau tidak diusir, saudara, jatuh dalam dosa. Hari-hari ini Tuhan mau supaya kita ingat bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Harus berjaga-jaga, bersiap-siap, sedia senantiasa. Yang kedua, pesan yang kedua, jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah 1 ayat 11 berkata, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia. Yesus datang kedua kalinya, saudara, sama seperti pada saat Dia terangkat. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa saat itu dikatakan dari orang-orang Galilea, bukan orang-orang Samaria? Malaikat itu menyampaikan, hai orang-orang Galilea, bukan orang-orang Yahudi, bukan orang Samaria, bukan orang mungkin Ammon, Moab, bukan, tetapi disebutkan, hai orang-orang Galilea. Ada apa saudara dengan orang-orang Galilea? Kenapa pesan itu sepertinya ditujukan untuk orang-orang Galilea? Padahal semua yang hadir saat itu, yang hadir saat itu, yang ada bersama dengan mereka, tidak semuanya orang-orang Galilea. Tidak. Tapi kenapa yang ditekankan orang-orang Galilea? Hai orang-orang Galilea. Saudara, kenapa saudara? Sebab kita harus mengerti, saudara. Ketika malaikat itu menekankan kepada orang-orang Galilea, sebetulnya orang-orang Galilea adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Dan saya mau beritahukan, mereka tidak pernah berhenti untuk hidup dalam kekudusan. Dan hari-hari ini Tuhan berkata kepada orang-orang Galilea, ketika engkau tidak pernah berhenti mencari Tuhan, pesan kenaikan Tuhan berkata, hai orang-orang Galilea, engkau yang tidak pernah berhenti mencari aku, engkau yang tidak pernah berhenti bertalu-talu memanggil, menyebut, menyembah aku, hai engkau orang-orang Galilea, engkau yang tidak pernah berhenti untuk hidup dalam kekudusan, engkau tidak pernah berhenti untuk hidup berdoa, engkau yang tidak pernah berhenti pengharapanmu, engkau yang tidak pernah berhenti mengejar pribadiku. Pesan itu disampaikan buat saya dan saudara, katakan amin. Saudara, kita mau sama-sama, Tuhan, aku nggak mau berhenti sampai di sini. Kejar pribadi Tuhan, dan itu tepat kalau Tuhan naik ke surga. Pesan itu diberikan kepada saya dan saudara. Saudara, pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid, Kleopas dan murid yang satu lagi, tidak ditulis, saudara. Menurut sejarawan yang tidak ditulis tersebut, orang tersebut adalah Lukas sendiri. Orang ini berdua, mereka berjalan dari Yerusalem pergi ke Emmaus. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu, saudara, turun. Emmaus lebih rendah, Yerusalem lebih tinggi, kira-kira 800 meter, turun, saudara. Orang yang berjalan turun itu akan lebih mudah dibanding yang berjalan naik. Betul apa enggak? Kemarin mobil Luxio mogok.
Saya sudah tahu ketika saya mau pulang, saya lihat jalannya sedikit naik. Kemudian telepon dan singkat cerita maunya kita cepat pulang lebih awal. Ya, tapi karena keadaan kondisi dan juga miskomunikasi, saudara, sampai akhirnya cukup larut malam. Nah, dalam perjalanan mau pulang itu ditelepon. Nah, singkat cerita, saudara, saya sudah langsung ketemu masalahnya. Ini masalahnya karena dorongnya, meskipun yang dorong banyak, habis makan, saudara, kuat tenaganya, tapi ada yang kurang tepat. Apa itu? Jalannya itu naik. Yang mendorong kemarin berat apa enggak? Berat kan, saudara. Nah, akan lebih mudah kalau diputar kemudian dibalik. Mudah. Kenapa? Jalannya itu turun. Coba saudara kalau mau pergi ke Terawas, saudara dorong ke atas, lebih berat apa enggak dibanding saudara dari atas ke bawah? Lebih berat mana? Dari bawah ke atas. Saudara sama. Waktu itu murid-murid Tuhan, 2 orang murid Tuhan, Kleopas dan juga 1 murid kemungkinan Lukas, mereka sedang berjalan dari Yerusalem, tempat yang tinggi, ke Emmaus, tempat yang lebih rendah. Dan mereka berjalan. Ketika mereka sedang berjalan, mereka ngobrol, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak sadar ada 1 orang yang sebetulnya itu Yesus sendiri. Mereka tidak tahu. Mereka bercakap-cakap, mereka ngomong. Mereka heran bahwa Yesus tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Saudara, seringkali saya mau beritahu saudara, ketika kita mengejar pribadi Tuhan, semua orang berhenti dan turun, saudara. Dia seringkali tidak lagi memperbincangkan Tuhan. Dia seringkali tidak lagi membicarakan tentang hal yang ilahi. Tapi yang dia bicarakan adalah keputusasaan. Dari Yerusalem ke Emmaus, dari tempat yang tinggi, dari hal yang ilahi, ketika turun dari tempat yang keputusasaan, tempat rasanya capek, rasanya lelah, saudara, tidak akan pernah dapatkan sesuatu yang ilahi. Seringkali kita diajar untuk pergi ke tempat yang tinggi supaya dapatkan hal yang ilahi. Tapi ketika kita mulai membincangkan keadaan yang ada hari-hari ini, kesulitan, pergumulan, keputusasaan, tidak ada pengharapan, itu berarti rohani kita sedang turun ke tempat yang lebih bawah, ke tempat Emmaus, ke tempat keputusasaan. Saya mau jujur, awal bulan Maret ketika diberitahukan bahwa kita social distancing, dan saat itu juga kami juga baru pulang dari kota Bandung, saudara. Dan cepat ada beberapa hal yang mesti harus kami lewati. Sedikit celah, kemudian Iblis berkata, nah ini, kamu lihat sekolahmu semuanya diliburkan, pelayanan juga tidak boleh. Kamu mau usaha apa? Kondisimu juga sedang sakit. Saya berkata, saya tidak mau dikuasai dengan keadaan seperti ini. Saya deklarasikan, saya perkatakan firman Tuhan, saya mau keluar dari keputusasaan. Saya mau keluar, dan saya mulai berusaha. Saya mulai lakukan sesuatu yang bisa keluar dari keputusasaan itu. Apa yang terjadi, saudara? Kita tidak pernah berhenti untuk berdoa sampai hari ini. Saya berkata kepada anak-anak, ayo kita doa sehari 3 kali. Setiap kali 2 jam kita berdoa, keluar berdoa terus. Tiba-tiba pintu yang kelihatannya ada langit tembaga itu terbuka, saudara. Dan Tuhan mencurahkan blessing-Nya, berkatnya. Kepercayaan demi kepercayaan Tuhan berikan. Saudara, terobosan demi terobosan Tuhan kasih. Keadaan yang sulit, banyak orang di PHK. Hari-hari ini kita justru terima pekerjaan. Ada yang dari Lamongan, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari mana? Dari Pasuruan, ada yang dari beberapa tempat. Mereka datang, mereka via WA. Kemudian ada beberapa yang berkata dari Madura, Pak bisa tidak, kami butuh pekerjaan. Sampai tadi pagi pun saya berkata kepada anak-anak pastoral, tolong hubungi ya. Setelah ibadah ini hubungin, karena order kita deadline-nya hari Selasa. Saya mau beritahu, saudara,
Kita harus keluar, jangan pernah berhenti berpuasa, berhenti membaca firman Tuhan. Belum lagi yang lainnya, saudara. Saya lihat pintu dibukain sama Tuhan, dibukain. Saya mau berkata, justru masa yang sulit ini, kami lihat pintu surga terbuka, malaikat Tuhan turun naik, anugerah Tuhan dicurahkan. Saya lihat ada begitu banyak hal ajaib yang saya mau beritahukan kepada setiap jemaat kasih Tuhan. Saudara yang mungkin perlu sembako dan bagaimana betul-betul perlu hubungi pastoral. Nanti kami akan support, kami akan berikan itu, saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan, jangan pernah putus asa, jangan pernah turun ke Emmaus, tapi tetap ada di Yerusalem, di tempat yang tinggi, dan kita akan lihat hal-hal ilahi yang daripada Tuhan. Katakan amin. Mari bersama-sama saudara. Berikutnya, kalau rohani saudara hari sedang turun, dan dia berbicara orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, cari Tuhan, kejar perkenanan Tuhan. Katakan amin. Terus ingin Tuhan. Saudara, kalau saudara mengejar perkenanan Tuhan, maka Tuhan akan berikan berkatnya dalam hidup kita. Katakan amin. Yang berikutnya, saudara, kalau saudara pergi ke Danau Galilea, di sana dijual tempelan dinding gambar danau Galilea. Itu banyak sekali, saudara. Beberapa waktu yang lalu ketika Tuhan izinkan kami ke Galilea, ke Israel dan pergi ke Danau Galilea, kami beli cukup banyak dan kami berikan kepada saudara dan juga beberapa jemaat yang di tempat ini. Dan kemudian kami kata, doakan. Kenapa di Galilea, saudara? Saya mau beritahu, di Danau Galilea itu hampir 70% mujizat Tuhan. Ikan. Saya mau beritahu kenapa di Galilea. Di Galilea, arti Galilea itu adalah bicara tentang orang yang rendah hati, orang yang sederhana, orang yang rendah hati, orang yang sederhana. Saudara kalau mau rendah hati, maka mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Kalau engkau merasa kuat, merasa mampu, engkau merasa besar, maka mujizat tidak akan pernah terjadi. Saudara, saya ingat Pastor Benny Hinn, setiap kali kalau dia mau pelayanan KKR, dia tidak akan pernah tampil di atas mimbar sebelum dia sadar siapa dirinya. Dia modal mandir di belakang podium, di belakang mimbar, di balik layar, dia berkata, Holy Spirit, saya butuh engkau Holy Spirit. I love you Holy Spirit. Aku perlu engkau. I need you. Dia berkata, aku gak bisa berbuat apa-apa kalau bukan engkau Holy Spirit. Dia berkata, aku ini siapa? Aku butuh engkau, aku ingin engkau. I need you Holy Spirit. Orang yang seperti ini, mujizat akan menyertai hidupnya. Katakan amin. Belajar berkata, Tuhan aku tidak bisa. Saya masih ingat ketika saya masuk sekolah Alkitab, saya banyak sekali sebenarnya bukan mengejek ya, tapi saya ini minder sendiri. Teman-teman saya mereka pintar untuk buat khotbah. Saya percaya dan nilainya lebih bagus daripada saya. Satu hal waktu saya berkata, Tuhan aku tidak bisa seperti mereka. Setiap kali saya buat catatan khotbah, nanti keluarnya yang dibicarakan tidak seperti yang saya buat, saudara. Pasti orang Surabaya bilang orang Gresik ngalor itu, nggak bisa tepat. Dan setiap kali kalau channel dimulai 15 menit untuk menyampaikan sesuatu firman Tuhan, saya sudah siapkan 2-3 halaman, keluarnya cuma 5 menit, padahal dikasih waktu 15 menit. Setiap kali, setiap kesempatan saya ingat gembala saya di Batu berkata, kalau kamu melakukan pelayanan, biar kamu lakukan itu, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami melakukan apa yang harusnya kami lakukan hari itu, sudah setiap kali. Saya berkata, Tuhan saya tidak bisa, tidak mampu loh Tuhan. Dalam pelayanan apapun sudah berkata, Tuhan saya tidak bisa kalau bukan engkau. Saya butuh engkau, saya ingin engkau, aku tidak bisa loh Tuhan. Sampai dalam hal studi pelajaran, saya berkata, Tuhan aku tidak bisa loh kalau engkau tidak kasih hikmat saya. Tidak bisa loh Tuhan, tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Ketika engkau sadar engkau adalah orang yang tidak mampu, yang tidak berdaya, mujizat dinyatakan di tengah-tengah. Saudara katakan amin. Saya ingat awal daripada bulan Maret itu, Tuhan aku tidak bisa. Ini bagaimana sekolah, ini bagaimana gereja, aku tidak bisa loh Tuhan, tolong Tuhan. Tiba-tiba Tuhan buka pintu, ada divine connection,
ada hubungan ini itu dan sebagainya. Sampai hari ini, sampai kemarin malam, sampai tadi pagi saya lihat pintu dibukakan sama Tuhan, dibuka. Keajaiban, mujizat dinyatakan kepada orang-orang yang rendah hati, yang percaya. Katakan amin. Hari ini Indonesia juga akan mengalami seperti Galilea. Kenapa? Kalau Indonesia mau merendahkan diri, dan saya percaya hari-hari sedang dialami oleh bangsa kita Indonesia. Banyak gereja Tuhan yang merendahkan diri, banyak gereja Tuhan yang mengakui Tuhan, kami pernah salah, kami keliru, ampuni bangsa kami, Tuhan ampuni bangsa kami, Tuhan pulihkan kami. Kan lagunya ada, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Saya percaya Indonesia akan menjadi bangsa yang terpuji, ternama, termasyhur. Katakan amin. Kalau penduduknya sama-sama merendahkan hati dan sujud menyembah Tuhan, saya lihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi. Saudara, belajar rendah hati. Hari-hari ini, saudara, hari-hari ini kita melihat mujizat makin besar, makin ajaib. Itu akan datang kepada saudara kalau saudara punya kerendahan hati, dan itu cara Tuhan untuk mengangkat saudara jadi kepala, bukan ekor. Saudara, Galilea itu berbicara bahwa kita harus terus-menerus cari Tuhan dan mengenai orang-orang yang rendah hati. Mari sama-sama kejar Tuhan dan punya kerendahan hati. Kenaikan Tuhan mengingatkan untuk kita mengejar akan Tuhan dan punya kerendahan hati. Yang pesan ketiga, yang terakhir, Tuhan memberikan seorang penolong. Jadi pada saat itu, ketika murid-murid mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kemudian setelah Yesus naik ke surga, mereka merasa kehilangan. Mereka merasa tidak berdaya, tidak mampu lagi. Dan Tuhan berjanji, Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Dia mengingatkan bahwa Dia akan naik ke surga, tapi Dia tidak membiarkan murid-muridnya sendiri. Sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan murid-muridnya, saya dan saudara, sendirian di hari-hari yang sulit ini. Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus akan bersama-sama diam, tinggal dengan kita. Saudara, pada waktu Tuhan ada di dunia selama 3,5 tahun lamanya, saudara, Dia pergi kemana-mana, saudara, melakukan mujizat, memerdekakan orang, melepaskan, menyembuhkan. Dia pada saat itu dia betul-betul 100% Allah. Tapi karena Roh Kudus, Roh Allah ada dalam kehidupan Yesus, maka keajaiban mujizat Tuhan itu dinyatakan. Saudara, saya mau beritahu, kita ini terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Katakan amin. Saya dan saudara terbatas, tapi kita punya Roh Kudus yang tanpa batas, ada dan tinggal dalam hidup saudara. Katakan amin. Sehingga engkau menjadi orang yang tanpa batas. Tidak ada kata mustahil dalam hidup orang percaya. Katakan amin. Jadi kalau saudara, seringkali kita bersama-sama, aduh, nggak bisa nih om, nggak bisa nih pak, ini nggak bisa. Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Katakan amin. Semuanya bisa diterobos, semuanya bisa ditembus. Bukan kuat gagah, tetapi karena Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Katakan amin. Kami tidak bisa awalnya tentang sekolahmu seperti apa. Saya tidak bisa dulunya komputer seperti apa. Saya tidak tahu menjahit itu seperti apa. Saya tidak tahu bagaimana mengelola recycle itu, tidak tahu, saudara. Anak saya berkata, papa dulu ayat kalau kok lihat PET, dan sebagainya. Sekali lagi saya berkata, kalau Tuhan turun menyertai kita, Dia adalah omnipresent, dan kita dibuat Tuhan bisa mengatasi semua masalah yang bisa menembus kemustahilan. Katakan amin.
Penuhi, minta sudah senantiasa Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Minta supaya saudara bisa mengalami keajaiban daripada Tuhan. Ya, mari sama-sama rindukan Roh Kudus turun dalam hidup kita. Minta Roh Kudus, I love you, aku mengingini Engkau datang kepadaku dan berjalan bersama. Saudara, itu merupakan sebuah janji daripada Tuhan. Jangan pernah hidup kembali ke masa lalu, putus asa, kecewa, marah, tinggalkan semuanya itu. Kita hidup di masa sekarang ini, saudara. Kita tidak lama lagi menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jangan pernah hidup di dalam kekecewaan, keputusasaan, kemarahan, kepahitan apalagi, saudara. Tapi hiduplah bersama dengan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Butuh Roh Kudus menyertai hidup kita. Kalau ada sesuatu yang gak benar, saudara, Roh Kudus ingatkan dan berkata, Tuhan ampuni, Tuhan berjalan bersama aku, mampukan aku. Saudara, berbahasa roh itu akan membangun kita, saudara, menguatkan kita. Ketika kita berbahasa roh, berkata-kata dalam roh, itu akan membangun kita, saudara. Mari bangkitkan sama-sama, saudara. Ketika kita berbahasa roh, itu membangkitkan iman kita. Ya, ada yang ingin mundur hari-hari ini, ada yang ingin berhenti lelah, capek, jadi suami, jadi istri, jadi anak. Banyak berdoa berbahasa roh, engkau akan dikuatkan kembali. Ada yang berhenti, jangan ada usaha, itu aja lah. Berbahasa roh, berkata-kata dalam roh, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan dan saudara semuanya. Waktu saya berkata-kata dalam roh, berbahasa roh, saudara, itu berarti kita sedang berbicara kepada Bapa yang di surga. Iblis tidak mengerti, iblis tidak tahu. Dan itu membangun manusia rohani kita. Mari sama-sama, saudara. Hari ini kau yang belum dipenuhi Roh Kudus, kau yang di rumah yang belum dibaptis Roh Kudus, minta Roh Kudus penuhi hidupmu. Dan satu tanda, ketika Tuhan penuhi engkau dengan berbahasa, berglosawalis, engkau akan dikuatkan, diteguhkan. Engkau yang sudah dipenuhi Roh Kudus, minta limpah, saudara, seperti air, seperti gelas yang diisi air, terus diisi air. Efesus berkata, hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Kata penuh itu berarti limpah. Mari sama-sama pagi hari ini kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita rindukan Roh Kudusnya. Kita ingini Dia lebih dari semua yang ada. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Biar semua masuk ke depan. Kita akan menyembah Tuhan. I love you, Holy Spirit. Mari sama-sama, saudara yang ada di rumah, siapkan hatinya. Ingin Tuhan lebih dari semua yang ada. Tuhan, kami rindu Engkau. Kami tahu keterbatasan kami. Kami tidak mampu, kami tidak berdaya. Kau bukan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami butuh Engkau hari ini. Kami butuh Engkau setiap waktu. Kami butuh Engkau setiap saat, Tuhan. I love you, Holy
pasti dia bisa memberkati anak-anaknya. Saya mau berkata ketika engkau sadar bahwa engkau tidak bisa dan tidak mampu berbuat apa-apa, pesan kenaikan Tuhan itu hanya ditujukan kepada orang-orang Galilea. Hai orang-orang Galilea, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang merasa tidak mampu, orang-orang yang terus mengejar akan Tuhan. Pesan itu untuk saudara. Engkau yang ada di rumah dan engkau berkata, aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Pesan itu buat saudara.
apa yang kami lakukan, Engkau segalanya Tuhan, dan berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berikan setiap kami semuanya, kami berikan dengan hati yang sukacita seperti itu Tuhan, bukan yang lainnya. Kami berikan dengan ketulusan kami Tuhan untuk pekerjaan ini, di dalam nama Yesus yang percaya berkata amin. Akan ibadah selamat hari kenaikan Tuhan Yesus buat kita semuanya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah ambil bagian dalam penaburan baik tanggal 19 dan juga tanggal 20 kemarin. Kita membagi-bagi berkat untuk makanan buat Kota Gresik. Kita akan lihat tayangan yang satu ini. Terima kasih sekali lagi, dan bagi Bapak Ibu semuanya, jemaat yang membutuhkan nanti dan memang perlu, sudah bisa menghubungi pastoral, nanti kami akan berikan berkat juga buat Tuhan, buat saudara semuanya. Ya, kemudian tanggal 31, jadi besok minggunya depan lagi kita kedatangan Pastor Buwana Tanjung yang akan melayani kita di ibadah live streaming jam 10 pagi. Saya akan minta untuk supaya beliau bisa datang jam 7, tetapi saya tidak janji karena beliau juga akan menyampaikan tentang bagaimana bekerja secara efektif, terutama untuk anak-anak muda yang sudah lulus SMA, ya, atau yang masih kuliah juga boleh, yang masih kuliah atau yang bekerja juga boleh. Kurang lebih hampir sekitar 15-20 dia akan menyampaikan tentang satu teknik untuk bekerja, dan juga ada sebuah produk yang akan beliau juga akan sampaikan kepada kita semuanya. Boleh ikut, nanti akan dirilis oleh pastoral
Dan untuk hari Minggu itu cuman beberapa saja. Ya, adanya ada yang mau ikut ya nanti akan bisa ikuti di live streaming aja di IG aja. Ya, baik saya itu doakan supaya pagi juga bisa, siang bisa. Cuman kalau pagi sampai siang ya cukup lama dia akan ada di tengah-tengah kita sampai siang hari. Baik saya itu semua ibadah kita seperti biasa, full Selasa di keluarga masing-masing. Tunjukkan foto saudara, nanti akhir bulan akan terima gift love dari pastoral. Kemudian hari Jumat tetap ada ibadah jam 7, jam 6 sampai jam 8 atau jam 7 sampai jam 9 ya di IG ya, dan hari Sabtu ibadah youth juga di IG. Baik, kita akan balik sama-sama, kita akan akhiri kita yang yakin dan percaya diri ada satu titik yang terpotong bersama berkata-katakan amin. Selamat hari kenaikan Tuhan. Salam Destiny.